Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. terima kasih kepada Bapak Dahruji dan Bapak Dikri yang telah menyempatkan waktunya. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan magang saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan pada BMT NU Cabang 10 terhadap loyalitas nasabah. Karena di sini tadi sudah dijelaskan beberapa sejarah singkat dan tentang uraian magangnya, maka di sini saya akan langsung memaparkan hasil inti dari laporan saya. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang kualitas pelayanan pada BMT NU Cabang 10. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengetahui informasi dan data mengenai kualitas pelayanan pada BMT NU Cabang 10. Di antaranya melalui wawancara terhadap karyawan atau pengelola dan survei pada nasabah BMT menggunakan kuesioner terstruktur yang diberikan kepada nasabah yang menjadi responden terpilih. Selain itu, data dan informasi tentang pelayanan diperoleh dengan menelaah data yang diperoleh dari BMT itu sendiri dan mempelajari dokumen-dokumen instansi terkait, laporan penelitian, publikasi, dan literatur lain yang mendukung. Kualitas pelayanan juga dilihat dari kenyamanan nasabah saat melakukan transaksi ke KSPPS BMTNU Cabang 10. Nah, berikut ada beberapa kualitas pelayanan yang ada di KSPPS BMTNU Cabang 10, di antaranya dari segi kestrategisan lokasi gedung. Nah, sebagian besar nasabah memberikan respon terhadap kinerja tampilan fisik gedung BMT, khususnya pada lokasi gedung dirasakan strategis. Hal ini dikarenakan lokasi BMT Cabang 10 ini berada di tepat pinggir jalan raya dekat Pasar Ahatan, Kecamatan 10. Untuk segi luas gedung, hampir sebagian besar nasabah memberikan respon suka terhadap kinerja tampilan fisik gedung BMT, khususnya pada luas lahan gedung. Dan untuk ruang pelayanan, tempat parkir, musola, ruang tunggu, ruang terbuka, dan kamar mandi sudah sangat memadai. Selanjutnya, kenyamanan dan kebersihan tempat pelayanan bagi nasabah BMT dirasakan nyaman dan bersih karena kondisi gedung dan tempat pelayanan cukup sejuk dan menyenangkan. Selanjutnya, kelengkapan sarana pelayanan bagi sebagian besar nasabah BMT. Selanjutnya, ketersediaan buku-buku petunjuk bagi nasabah BMT di cabang 10, dan selanjutnya, kelengkapan sarana administrasi bagi nasabah BMT dirasakan cukup lengkap karena BMT Cabang 10 dalam memberikan pelayanan transaksi kepada nasabahnya selalu mengadakan pengadministrasian secara rapi, lengkap, dan teliti, serta akurat agar dapat minimalisasi kesalahan atau pengertian antara pihak nasabah dengan pihak bank. Nah, selanjutnya untuk tampilan fisik sumber daya manusia atau SDM BMT NU Cabang 10 dari segi pegawai dalam melayani nasabah, sebagian besar nasabah merasakan kesiapan pegawai dalam melayani nasabah BMT di cabang 10 karena staf pegawai BMT pada umumnya sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Selanjutnya, untuk segi penampilan dan kerapian bagi sebagian nasabah dirasakan ramah dan rapi karena petugas BMT telah diberikan bekal yang cukup matang mengenai manajemen pelayanan bank dan sopan santun dalam berbusana. Selanjutnya, kinerja yang dirasakan nasabah terhadap dimensi kualitas pelayanan empati dapat ditunjukkan dari hal-hal berikut. Yang pertama, kemudahan dalam menghubungi petugas, pimpinan, dan staf BMT karena pegawai BMT umumnya sudah menyadari bahwa para nasabah akan menjadi pelanggan yang setia apabila mereka mendapat kemudahan untuk menghubungi pegawai baik dalam memperoleh pelayanan maupun dalam menyampaikan
keluhan-keluhan yang dihadapi nasabah dan juga karena pimpinan dan staf pegawai BMT umumnya orang yang tekun dalam bidang jasa perbankan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya agar betul-betul menjadi partner yang baik. Dan yang kedua, sesungguhnya teller dalam memberikan pelayanan secara individu di BMT cabang 10 karena tugas teller menyadari peran dan fungsi dengan baik kemampuan pegawai untuk memahami setiap kebutuhan nasabah. Nasabah merasa mampu dalam memahami setiap kebutuhan karena pegawai telah mendapatkan pendidikan pelatihan yang profesional sebelum ditugaskan di lapangan. Selanjutnya, kinerja yang dirasakan nasabah terhadap dimensi responsiveness dapat ditunjukkan dalam pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan dan kesediaan pegawai untuk melayani nasabah. Sebagian besar nasabah merasakan bahwa kesediaan dan kesiapan pegawai untuk melayani nasabah BMT di cabang 10 dirasakan karena pegawai BMT pada umumnya sudah mempunyai kesadaran yang relatif tinggi dan menyadari bahwa para nasabah akan menjadi pelanggan yang setia apabila pegawai memiliki kesediaan dan kesiapan dalam melayani nasabahnya. Dan selanjutnya, dalam segi kecepatan dan ketetapan pegawai dalam melayani nasabah dan pengiriman slip. Nah, transaksi yang dilakukan karyawan yang dirasakan oleh nasabahnya karena pegawai BMT di cabang 10 pada umumnya mempunyai pengalaman kerja di bidang perbankan. Selanjutnya, dalam segi kesediaan dan ketanggapan customer service dalam memberikan layanan pada nasabah. Sebagian besar nasabah merasakan bahwa kesediaan dan ketanggapan dalam memberikan layanan pada nasabah di BMT cabang 10. Dan dalam segi kesediaan dan kecepatan pimpinan dalam menangani keluhan dan kebutuhan nasabah karena posisi pimpinan pada BMT di cabang 10 umumnya ditempati oleh pegawai-pegawai yang berpengalaman di bidang jasa. Dan yang selanjutnya, kinerja yang dirasakan nasabah terhadap dimensi kualitas pelayanan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian dan ketetapan pemenuhan janji pegawai kepada nasabah, pelayanan teller dalam menyelesaikan transaksi dan aturan pelayanan. Selanjutnya, kesesuaian dan ketetapan pemenuhan janji-janji pegawai kepada nasabah dirasakan sesuai dan tepat karena hal ini akan membuat nasabah lebih percaya dan meningkatkan loyalitas mereka pada BMT. Selanjutnya, kesesuaian kecepatan pelayanan teller dalam menyelesaikan transaksi yang dilakukan oleh nasabah adalah sesuai dan tepat karena pegawai teller pada BMT di cabang 10 pada umumnya mempunyai keterampilan yang memadai. Selanjutnya, dalam segi kesesuaian dan ketetapan aturan pelayanan yang diberikan oleh BMT di cabang 10 kepada nasabah dirasakan sesuai dengan aturan. Dan dalam segi menjamin keamanan uang nasabah pada sebagian besar nasabah dirasakan terjamin karena sampai saat ini BMT selalu menjaga dan merahasiakan uang nasabah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya, keterlibatan pegawai dalam melaksanakan pelayanan. Hasil olah data menunjukkan bahwa nasabah merasakan terlibat, namun masih ada beberapa dari responden yang merasakan bahwa pegawai dalam memberikan pelayanan tidak terlibat karena ada beberapa aspek pelayanan atau produk yang ditawarkan oleh BMT bisa dilakukan sendiri pelayanannya oleh nasabah. Selanjutnya, dalam segi relevansi pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan nasabah menunjukkan bahwa pada sebagian besar nasabah dikatakan relevan. Dan selanjutnya, KSPPS BMTNU cabang 10 berprinsip pada pelayanan-pelayanan yang dianjurkan dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip pelayanan dalam Islam, yang pertama jujur sidik, yang berarti jujur dan benar, kreatif, berani dan percaya diri, amanah dan fatona, tablik,
dan istiqomah. Selanjutnya dalam loyalitas nasabah BMTNU cabang 10. Nasabah memperoleh kepuasan dalam pelayanan merupakan modal dasar bagi BMT dalam membentuk loyalitas pelanggan. Menurut beberapa pengertian, setiap perusahaan yang memperhatikan kepuasan pelanggan akan memperoleh beberapa manfaat pokok, yaitu reputasi perusahaan yang makin positif di mata masyarakat dan pelanggan, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan, memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan, meningkatkan keuntungan, makin harmonisnya hubungan perusahaan dan pelanggannya, serta mendorong setiap anggota organisasi untuk bekerja sesuai dengan tujuannya. Dan ini sudah terlihat dari BMT, dari Lembaga KSPBS BMT NU cabang 10. Selanjutnya, memiliki pelanggan yang loyal adalah tujuan akhir dari sebuah perusahaan, tetapi kebanyakan dari perusahaan atau produsen tidak mengetahui bahwa loyalitas pelanggan dapat dibentuk melalui beberapa tahapan, mulai dari mencari calon pelanggan potensial dengan advocate customer yang membawa keuntungan bagi perusahaan. Hasil pada praktek kerja lapangan menunjukkan bahwa loyalitas nasabah pada BMT cabang 10 bisa dikatakan tinggi. Meskipun faktanya demikian, hal ini tetap memberikan indikasi bahwa loyalitas nasabah pada BMT di cabang 10 tetap perlu untuk ditingkatkan agar dapat mencapai kategori yang sangat tinggi. Hal ini didukung oleh jawaban responden mengenai frekuensi pemanfaatan pelayanan, kesediaan nasabah melakukan pembelian di luar pelayanan, melakukan penolakan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pesaing BMT, dan frekuensi memberikan saran kepada nasabah lain untuk menggunakan pelayanan BMT di cabang 10. Kualitas pelayanan BMT di cabang 10 baik secara total maupun per dimensi Saya potong ya Musrifah ya. Jadi mungkin Iya, cukup Bapak. presentasinya, slide-nya juga nggak jalan. Kemudian saya sudah baca laporannya ini. Jadi mungkin saya langsung tanya ya Pak Dikri ya. Nah, hidupkan Iya. kameranya. Mana? Monggo, monggo, Pak. Musrifah. Judulnya kan Musrifah itu kan begini nih. Pengaruh kualitas pelayanan pada BMT cabang 10 terhadap loyalitas nasabah. Benar ya? Iya, Bapak. Benar ya. Nah, sekarang hasil dari laporan ini itu berpengaruh apa tidak? Berpengaruh terhadap apa, Bapak? Loyalitas. Ini kan Oh, itu. enggak, Bapak. Oke, Untuk berpengaruh ya. kualitas pelayanannya Udah itu cukup. sangat berpengaruh terhadap Oh, loyalitas sangat nasabah. berpengaruh ya. Dari mana Enggak, Bapak. taunya apa namanya? Sonia, Musrifah bahwa itu sangat berpengaruh. Dari mana taunya? Soalnya di Kecamatan 10 itu, Bapak, terdapat 2 lembaga BMT, tapi yang kebanyakan orang-orang itu lebih minat ke BMT BMT Jatim itu, Pak. BMTNU Oke. Jatim. Kalau itu kan memperbandingkan ya, itu memperbandingkan antara BMT A dengan BMT NU, ya kan? Sekarang yang saya tanya itu kan sederhana sebenarnya. Dari mana taunya bahwa itu sangat berpengaruh? Gitu maksudnya. Hmm. Eh, Tahunya saya dari hasil pengamatan selama saya magang, Bapak. Pengamatan Jadi, ya. Oke, nggih, hasil Bapak. pengamatan terus. Terus dari saya juga melakukan survei terhadap Oke. nasabah. Oke, sebentar, udah cukup. Mana hasil Nggih. surveinya kamu? Itu ada di Halaman berapa? halaman bentar nih, Bapak. Halaman 23, Bapak. Halaman Tapi itu 23. Tapi halam itu cuman yang dicantumin cuman 1 lembar. Itu ada 4 lembar. Cuman yang dicantumin 1 kuesioner kepuasan. anggota. Oke, berarti kamu ini mengetahui bahwa bahwa nasabah itu loyal karena apa tadi? Karena pelayanan itu dari kuesioner ya.
Nggih, Cuman Bapak. masalahnya saya kan kuesionernya ini tidak begitu kelihatan bacanya. Ya, ini ada 4 lembar ya kamu ya. Benar. Sepertinya 3 kalau enggak 4 gitu, halaman gitu, Bapak. Sepertinya Lupa, sepertinya Bapak. gimana? Ini siapa yang bikin ini kamu? Saya, Bapak. Bikin sendiri. Enggak, itu dikasih sama pihak BMT-nya. Soalnya kan saya ngasih tahu ke kepala cabangnya itu, Bapak. Saya mau meneliti tentang ini gitu, Bapak. Jadi kata kepala cabangnya ini apa? Dikasih kayak kuesioner, suruh apa? Suruh nyurvei kalau pengen tahu kepuasan anggota gitu, tentang gitu, Bapak. Nah, ini berarti ini kan kalau saya lihat ini kan kuesionernya kan skala Goodman bukan skala Likert ya. Apakah Anda diberi penjelasan setiap melakukan transaksi? Terus kemudian ketika tidak bisa mengisi form, apakah kemudian bisa membantu bla 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 dan seterusnya. Oke, sekarang saya ingin tahu kalau ini adalah angketnya, berdasarkan angket disebar kemudian hasilnya direkap sama Musrifah, hasilnya mana? Yang kemudian menunjukkan bahwa itu sangat berpengaruh terhadap loyalitas. Hasil angketnya kamu mana? Kan nggak ada ini. Hasil angket bagaimana, Bapak maksudnya? Loh, katanya Musrifah tadi melakukan apa istilahnya survei kepada nasabah ya ta? Nggih, Bapak. Dengan angket itu kan, Nggih, bener ya? Nah, nggih. setelah kamu dapatkan dari nasabah angketnya itu tadi diapain sama Musrifah? Ada di rumah, Bapak, ditaruh. Ditaruh. Aduh, Nggih. makanya ini saya hasilnya kan pingin tahu. Ini Nggih. kan bahasanya Musrifah tok bahwa ini adalah apa namanya sesuai dan nasabah, ini kan bahasanya tok, bahasanya Musrifah gitu. Nggih, Bapak. Nah, di mana hasilnya sehingga kemudian bisa dikatakan bahwa itu berpengaruh terhadap loyalitas. Cemana Musrifah? Ya. Hah? Nggih, Nggih, itu nggih. enggak dicantumin semua, Bapak. Nggak dicantumin semua. Memang nggak ada ini saya lihat datanya. Sehingga Oh, kemudian dari data tersebut kan bisa diketahui orang baca itu, oh iya itu sangat berpengaruh kata Musrifah. nggih, Bapak. Di cemana nih nggak ada blast, yang ada ini kan bahasanya Musrifah di sana. Dari judulnya ini kan sudah skripsi judulnya ini kamu. Ini belum saya tanya ke persoalan metodenya, tekniknya dan lain sebagainya ya. Tapi dari runtutan itu yang kemudian tidak bisa apa namanya? eh, dari laporannya magangnya ini. Makanya kemudian kalau baca judulnya ini bukan laporan magang, tapi ini adalah skripsi. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, ini saya curiga ini kamu ini. Kamu ini sudah di ACC Pak Dikri apa belum ini? Sampun, Bapak. Lo nggak ada tanda tangannya Pak Dikri ini. Cemana ini? Kalau yang lain saya lihat ada. Nah ini di tanda tangan nyelundup kamu ini berarti. Nih Ada, Bapak. di halaman Ada, 2, Bapak. di halaman 2 ini nggak ada. Yang ada cuma halaman 3. Eh, Di, di 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 halam filenya saya ada semua, Bapak, di nggak halaman. ada ini ya. Nih kalau nggak percaya saya Oh, presentasikan nggih, nih. Bapak. Halaman 2 enggak ada, tapi di halaman 3 sama Hmm, halaman 4 ada, Bapak. gitu ya Musrifah ya. Nah, jadi ketika kemudian orang baca laporannya magangnya Musrifah itu, oh ini berpengaruh apa kemudian. Jadi kalau berbicara tentang detailnya sebenarnya, atau ini kan harus ada indikator loyalitas itu seperti apa dan seterusnya, kan gitu mestinya Musrifah Nggih, ya Bapak. kan. Nah, tinggal kemudian kalau memang angket, nggak apa-apa angket yang ada itu nanti bisa direkap
bisa ditunjukin datanya, sehingga kemudian berdasarkan data itu bahwa pelanggan itu adalah kok pelanggan, nasabah itu loyal karena pengaruh pelayanan. Nggak apa-apa Oke, lah mungkin Bapak. pakai data angketnya, tapi kan rekapnya nggak ada ini. Iya, cuman ini kan halusinasinya WC apa kan ini ditanyain apa enggak ke nasabah? Itu hasil pengamatan saya sendiri, Lah, Bapak. iya, hasil pengamatan itu kan oh itu menandakan apakah ini berpengaruh pada loyalitas? Kalau menurut saya enggak, Bapak. Hah? Sebentar, sebentar. Saya Enggak. tanya nih sama Musrifah ya. Kalau kalau salah jawabannya fatal ini. Untuk mengetahui loyal apa tidak itu nasabah itu loyal apa tidak itu tanyanya kepada siapa? Eh, Kalau hasil pengamatan saya sendiri itu kan eh, saya kadang di sana itu Bentar, di pertanyaan, dengarkan pertanyaan saya. Untuk mengetahui loyal apa tidak nasabah itu loyal apa tidak nih nasabah ya? Atau apakah kemudian pelayanan itu mempengaruhi loyalitas nasabah? Itu Musrifah tanyanya kepada siapa? Atau bahasa gampangnya nyebarnya angketnya kepada siapa? kepada Kamar mandi? nasabah, Hah? kepada nasabah. Kepada nasabah, iya kan? Bukan kemudian Iya. ditulis apa namanya ini ruangan pelayanan. Mestinya kalau memang tulisannya begini, ini ditanyain kepada nasabah. Ditanyain enggak Yang parkir? Hah? yang dari segi itunya, tempatnya itu, Bapak. Iya. Enggak ada yang ditanyain, Bapak. Mana buktinya? Itu Enggak ada Bapak di lagi, ada di rumah. Wah kacau ini. Cemana ini kan gitu ya. Nulisnya begini dan seterusnya, mestinya kan seperti apa yang kemudian ditulis itu kan ditanyain kepada nasabah, sehingga enggak, Bapak. kemudian kalau cuman nih sebentar, kalau Musrifah kalau cuman ngamati doang, lihat doang, tahu nggak Musrifah itu bahwa nasabah itu loyal apa tidak? Ngelihat doang Eh, Musrifah. Hah? enggak mungkin, Bapak. Nggak mungkin gimana? Yang Enggak kan? jelas mungkin ya mungkin tidak, gimana? Magang lagi aja nih Pak Dikri. Oh, Ya Pak, saya sih sepakat-sepakat aja Pak kalau suruh magang lagi Pak. gimana Musrifah? Ini tidak jelas ini Musrifah ini. Ya. Nih sekarang Musrifah lihat tok kan itu ya. Ada orang keluar nasabah keluar masuk kantor dan seterusnya. Bisa nggak kemudian dengan cuma lihat itu tok kemudian Musrifah, oh itu loyal. Enggak, Bapak, saya itu kalau di lembaga BMT pas magangnya itu saya sering nanya-nanya juga ke apa ke pegawainya gitu, Bapak, Oke. tentang loyalitas nasabah gitu. Jadi bukan bukan dari nasabahnya saja, tapi dari kayak pegawainya gitu, Bapak, karyawannya gitu. Emang kamu percaya sama pegawainya? Bu ini nasabahnya semua loyal-loyal kan gitu. Kenapa? Yang loyal itu kan bukan pegawainya. Yang loyal Oke, itu Bapak. siapa? Nasabah. Nasabah, mestinya tanyanya ke nasabah. Iya. Emang Gitu. nanya ke nasabah, Bapak, Iya, tapi di yang sini kan nggak ada kamu datanya ini. Apa? Eh, Musrifah. Gitu ya? kirain gitu, Pak. Kirain gimana? Kirain cuma nggak usah dilampirin gitu, Bapak, soalnya belum tahu. Nggak usah dilampirin. Ini kan kalau saya tulis, kalau saya baca, ini kan halusinasinya Musrifah ini. Memiliki pelanggan loyal tujuan akhir, ini kan bahasa buku ini kan. Ya, gitu Musrifah. Mungkin itu Pak Dikri dari saya, catatan dari saya untuk J, saudari Musrifah. Oke, Bapak, J, terima Tinggal kasih. kemudian nanti Musrifah itu bilang ke Pak Dikri kapan mau rencananya mau magang lagi gitu. Jangan, Bapak.
Terus. Monggo Pak Tikri. Katanya mau makan lagi tadi. Oke Pak Saruji, terima kasih atas waktunya. Silahkan untuk keluar semua ya. Nggih, Bapak.